Paradigma orang tua versus pemikiran generasi milenial. Masih di Nggak Ada Potters podcast terkece seplanet bumi. Di video kita kali ini, kita mau ngebahas tentang paradigma orang tua dan pemikiran generasi milenial tentang musik nih. Ini sebenarnya terjadi di daerah sih kebanyakan. Kalau di kota-kota besar sih gua rasa orang tuanya sudah banyak banget pemikirannya udah mulai terbuka. Tapi di daerah ya, di daerah-daerah yang masih orang tuanya masih pemikirannya konservatif tuh, dia pasti ngelihat sudut pandang yang beda nih. Musik bukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu, kalian tahu nggak? Ya kalau di daerah ini kan gue dari daerah nih ya, musik daerah nih. Pekerjaan itu adalah pegawai negeri, pegawai bank, ya kan? Yang endingnya berujung gimana caranya ada gaji setiap bulan yang kita tunggu gitu kan. Yang nggak disadarin adalah yang kita kejar di industri musik itu adalah musisi. Mereka nggak sadar kalau musik itu adalah investasi jangka panjang sebetulnya. Yang kita kejar bukan gaji, tapi royalti. Hasil pekerjaan musisi itu lagu. Lagu itu dilindungin sama undang-undang yang dilindungi sampai 70 tahun dari kita meninggal sampai 70 tahun ke depan dan bisa diwariskan sama ahli waris kita. Kalau kita membuat karya itu hari ini dan hari itu juga meledak, nah Allah kasih jalan tuh ya buat karya itu meledak. Kita bisa nikmatin hasilnya hari ini sampai perlindungan hak cipta itu. Bahkan bisa diwariskan ketika kita udah nggak ada. Tapi kalau belum menghasilkan, terus aja berkarya, someday pasti akan membuahkan hasil asal di treatment dengan yang betul-betul bisa bersifat industrial. Nah, yang nggak disadarin sama orang tua itu adalah musik itu cuman main-mainan aja, cuman kayak kamu mau jadi apa sebenarnya? Kamu ngapain main musik? Menjadi pengamen kamu? Pasti kan gitu. Enggak. Musik kalau kita pahamin secara industrial, ini punya nilai ekonomis guys. Menghasilkan, berpendapatan, artinya kan gitu. Kita dihadapkan sama dua pilihan nih. Laki-laki itu dihadapkan sama dua pilihan. Yang pertama, tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Nah, yang penting tetap berpenghasilan kan. Pasti pilihan kita kan kayak gini. Nggak harus kaku berpenghasilan tetap nih, tiap bulan kita nungguin gaji. Iya kalau bendaharanya masuk, kalau enggak lusa lo gajian. Kan nggak hari ini juga gitu, nggak bisa juga dipastiin. Artinya kan nggak ada yang pasti tuh. Kenapa resiko itu nggak kita ambil sekaligus? Nah, pemikiran generasi milenial ini dihadapkan sama pemikiran paradigma orang tua yang konservatif. Ini akan berseberangan guys. Apa kabar teman-teman kita yang tidak hanya bergerak di bidang musik? Misal nih, desain logo, editor zaman sekarang ya kan. Lu sadar nggak sih, pandemi itu ngajarin kita banyak hal, ya kan? Dari anak SD sampai yang mahasiswa, bahkan yang udah kerja pun kerjanya dari rumah, sekolahnya dari rumah gitu. Ini anak bocil SD, umur 7 tahun, 8 tahun udah bisa ngedit, lo bayangin. Ini lulus sekolah mau jadi apa? Fix jadi YouTubers. Minimal jadi YouTubers nih anak nih gitu. Nah, artinya perkembangan digital itu sudah menstimulus teman-teman dari kecil untuk mengarah ke arah sektor-sektor digital. Itu yang sebenarnya nggak disadarin. Banyak pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang unik gitu ya, yang dulunya cuma dianggap hobi atau lifestyle, itu sebenarnya adalah sebuah pekerjaan. Apa yang membantu mengekspos itu? Informasi digital saat ini. Kita tuh cuma mendigitalisasikan apa yang kita lakuin gitu, hingganya membuahkan hasil ekonomi yang nantinya akan membawa manusia itu ke arah penghasilan kepada musisi atau teman-teman di bidang-bidang pekerjaan yang lainnya. Jadi buat generasi milenial, kalian jangan ragu-ragu untuk berkarya, kalian jangan ragu-ragu menetapkan hobi kalian atau pekerjaan kalian saat ini, itu tetapin aja, ini pekerjaan gua gitu. Karena betapa bahagianya seorang individu itu ketika melakukan pekerjaan sesuai sama apa yang dia inginkan, apa yang dia suka gitu. Ketika suka, kalian jangan lupa, kalian harus enjoy sama pekerjaan itu. Ketika kalian enjoy, kalian jangan lupa juga, kalian harus excellent, harus luar biasa dalam pekerjaan itu. Sehingganya ujungnya nanti akan menghasilkan minimal bisa produktif. Segitu menurut gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga follow Instagram The Potters, TikToknya The Potters, media sosial The Potters, dan media sosial gua Angga The Potters. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you guys.